informasi, terkait pertemuan hari ini. Saya lupa kalau ternyata di kalender juga, ini tanggal merah jadi masih jadi pertanyaan apakah ada TMSM atau tidak. Iya. Iya, insyaallah tetap kita laksanakan, eee, dan, untungnya, ndak ada agenda lainnya Ibu di waktu, yang bersamaan hari ini sehingga insyaallah dapat mendampingi kita untuk, memperbaiki kembali bacaan Al-Qur'an kita. Mmm, saya kurang tahu apakah sudah ada mahasiswa angkatan 2022 yang bergabung di, eee, klub, matematika komunitas tilawah matematika? Sudah ada kemarin, Pak. Pada Oh Jumat ada kemarin. ada Iya, angkatan 2022, Bu? ada Oh alhamdulillah. Iya, ada semoga ya, Bu? rutin di sini. Ada malah yang rutin ikut di fakultas yang di lantai 2. Oh iya iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang lain juga, mmm, kalau bukan di tilawahnya, setidak-tidaknya di tartilnya, Iya, perbaikan bacaan, dan hukum bacaannya, sambil juga senantiasa diperbaiki oleh, teman-teman, mentor. Jadi mohon kepada teman-teman mentor untuk, sambil menerima setoran hafalan dari adik-adik, juga, senantiasa diperbaiki, eee, bacaan Al-Qur'annya. Baik untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja, persilahkan kepada Ibu Nur Hilalia untuk, memandu kegiatan tahsinul qiraah kita pada kesempatan hari ini. Coba Bu, dipersilahkan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dari malam memang saya tunggu-tunggu kabarnya Pak Husnul. Oleh karenanya saya karena Iya. saya juga ingat kalau tanggal merah hari ini. Tidak tahu. Namun sangat berharap Anda sekalian angkatan 2022 ini aktif untuk di komunitas tilawah matematika maupun FMIPA mengaji di lantai 2. Setelah kemarin di komunitas tilawah Pak, angkatan 2021 ada, ternyata memang masih sangat perlu diperbaiki ini bacaannya. Tentunya ada inisiatif bagi mereka untuk tetap mau belajar. Alhamdulillah. Kalau Anda tidak memanfaatkan waktu, kita langsung saja surah Al-Baqarah. Sudah ayat 35. Ayo semuanya buka Quran surah Al-Baqarah ayat ke-35. Dan mungkin dimulai Pak dari kelas A1. Ya mungkin saya tunjuk saja Budi, satu dari kelas A11. Kita yang Iya, mungkin boleh dicoba silakan Dek Nur Azizah Nurdin.
Oh, Suci. Oh ya, boleh silakan Dek Suci dari B2. Dimulai dengan ta'awuz, Dek. Siapa tadi mau mencoba? Tadi Suci mau mencoba ya, silakan Dek Suci. Atau Nur Azizah kembali. Tadi sudah on cam juga. Silakan Dek Nur Azizah. Nur Azizah Nurdin. Halo. Ya, enggak usah ragu, dicoba saja. Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, nanti diperbaiki. Insya Allah kita belajar. Ayo. Ya, silakan Dek Nur Azizah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Dengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Huruf hamzah di sini ya, bukan ain. Syi'tuma. Ulangi dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sebagus tuh, lanjut. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Kalau ada tanda wakaf, ketika ini ada jim kecil ya, ini tanda wakaf, boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau habis napas di situ berhenti saja, nah. Karena ternyata tidak bisa juga maksimal sampai di akhir ayat. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Coba diulang, berhenti di adu ya.
Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Semua ditahan di situ, mustaqarrun wa mata'un ila hin. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya. Kita cari lagi, makasih ya. Ibu, makasih Bu. Khairatul ummah. A12. Iya Bu. Ya. Lanjutkan. Ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Katakan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Fatalaqqa Adamu min rabbihi. Hilang, langsung dilebur ke huruf ara. Coba. Fatalaqqa Adamu min rabbihi Min rabbihi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adamu min rabbihi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu Adamu min rabbihi. Adamu panjangkan 2 harakat alifnya. Mir rabbihi. Suara nun itu hilang ya, langsung dilebur ke huruf ara. Mir rabbi. Mir rabbi. Ya, ulang. Adamu. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, dulu Nanda ya. Khairatul ummah sangat berharap kalau ada waktu kosong, saya siap tunggu di lantai 2 nah, dari Senin sampai Kamis. Karena Jumat di matematika lantai 4. Iya Bu. Ya, bisa ya. Ada juga teman tak datang, berarti memang ada jadwal tak kosong. Berikutnya. Dan Laki-laki lagi tahu Bu. oh iya ya. Saya yang tunjuk. Oh, Rustam A13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun
khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dengarkan dulu. Qul nahbitu minha jami'an wa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Coba dulu nak. Pak Imma ya. Nakum di situ tadi ada ininya ya. Qul nahbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni huda faman Coba. Imma yatiyannakum, tekan di situ ada hamzah sukun situ. fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hudan faman tabi'a, coba. Hudan faman tabi'a hudaya. Kan itu nak, ulangi. Hudan faman tabi'a, ikhfa ini. Hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lanjut. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lanjut. Dari dua lagi. Kelas B lagi ya Pak ya? Iya, Bu. B1. Oh, siapa ya? Oh, Jamin yang biasa datang. Di Jamin Pak Dek. Karena dihafal nih, Bu. Ahmad Subair. Iya, Bu. Silahkan deh Ahmad Subair. Ayat berapa, Pak? Ini ayat 39. 40. 40. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Cukup ya? Putus suaranya Pak.
Hasra Hasan. Kelas B2. Kelas B2 silahkan Dek Hasrah. Hasrah Hasan, kelas B2. Ayo. Ini perlu dievaluasi kayaknya ini. Ada sekalian apa bahwa ikut tahsinul qiraah itu sebenarnya tidak apa-apa kalau Anda diminta membaca dan diperbaiki. Malah akan dapat pahala lebih karena dapat pahala belajarnya dan dapat pahala membaca Al-Qur'annya. Ayo deh, silahkan Dek Hasrah Hasan. Tidak ada di sini ya? Ya, mungkin bisa diganti oleh yang lain, Bu. Sepertinya join Zoom saja. Tapi Bu, termute Ki, Bu. Andi Milhan. Ya, silakan Andi Milhan. Kelas C. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tarakiin. Ya, dengarkan dulu ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata Wa aqimus sholata wa atuz zakata marrakin. warka'u. Ya, mohon maaf Bu, keluar jaringanku. Oh iya. Mutia Ulia. Kelas C, Mutia Ulia. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dengarkan dulu. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu panjangkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Silakan diulangi, Nak. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sudah ada waktu, Pak? Ya, tadi Bu, masih menunggu Bu pemateri. Masih bisa dilanjut mungkin 1-2 orang Bu. Tabe. Kita cari lagi kelas B ya. Tadi baru 1 kelas B. Wafi Bintang Ramadhani. Iya, Bu. Tabe Wafi. Ayat 46 ya, Bu. Ye 47. Kan 46. 46. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sadaqallahul azim. Ya, tabe Bu, termute Ki. Maaf. Lumayan Mina jadi dibaca dengan tartil enak didengar. Sebutan jadi mungkin sudah paham ilmu tajwid ya. Jadi kalau mengaji Ki baca dengan pelan tartil saja. Iya. Mungkin Pak Dik bisa? Tabe Bu. Iya, 1 Masih orang bisa? insyaallah. Ya, insyaallah 1 Bu, bisa Bu. Nur Husna. Ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ya, Sadaqallahul azim. alhamdulillah. Iya, Cukup ya. iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah. eh, itu tadi sesi tahsinul qiraah kita atau perbaikan bacaan Al-Quran kita yang dipandu langsung oleh Ibu Nur Hilaliyah. Saya mohon maaf Bu, tadi beberapa kali sempat lost, lupa kasih pindah ke ininya karena sambil menghubungi pemateri yang insya Allah hari ini akan diisi oleh eh, rekan-rekan dosen atau bapak, mau bilang bapak ibu tapi tidak ada ibunya, dari tim pusat prestasi, pusat pengembangan kreativitas mahasiswa FMIPA UNM, dalam hal ini oleh tim PPKM jurusan Matematika UNM. Ya, sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nur Hilaliyah atas waktu dan ilmu yang diberikan pada kesempatan hari ini. Tadi ada banyak yang diperbaiki, termasuk juga salah satunya adalah yang saya catat dari nasihatnya Ibu adalah selain kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar, perlu juga untuk kita usahakan membacanya dengan tartil, membacanya dengan pelan. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan pelan, supaya nanti memang lebih mudah untuk diresapi, maknanya dipahami, kandungannya dan isinya dari bacaan ayat Al-Quran tersebut tadi. Em, ya mungkin itu Ibu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bu. Ya, ya. Partisipasi Anda di lantai 2 sekiranya dimanfaatkan waktu ya. Jadi saya sudah sampaikan, cuman kan kelas pendidikan kan memang belum saya masuk di kelasnya Pak semester ini, jadi mohon disampaikan siapapun. Oh iya. Itu Bu setiap Yang hari Bu Dik? Setiap hari di lantai 2? Di lantai 2, di lantai 4 hari Jumat, insya Allah. Oh iya. Ya. Setiap hari di lantai 2 gedung FMIPA. Iya, di depan gedung, di depan ruangannya ada 1. Oh iya. Jadi teman-teman sekalian yang mau memperbaiki bacaan yang mau ditahsin oleh Ibu secara langsung, silakan datang ke ruang di lantai 2 gedung FMIPA, di dekatnya unit layanan terpadu sebelah kiri. Insya Allah nanti dapat ditahsin secara langsung oleh Ibu. Ya, apalagi bagi yang merasa masih kurang ya dalam hal bacaan Al-Qur'annya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bu. Ya, jazakillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini saya sambil memantau karena sebenarnya pemateri kita hari ini tim ya,
Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tim, eee, biasanya disebut sebagai tim unit prestasi jurusan, tapi nomenklaturnya adalah tim PPKM, Pusat Pengembangan Kreativitas Mahasiswa jurusan Matematika. Mmm, Sambil menunggu karena yang hadir ini saya salah satunya, yang hadir baru saya dan Pak Irwan sepertinya. Pak Irwan, siap Pak Irwan monitor? Wah, Pak Irwan juga masih ya tadi mau ngabari kalau apa, eee, kemarin sempat mengabari kalau beliau, sepertinya tidak maksimal juga untuk join-nya karena ya tapi ada aja Ki Irwan, Dek. Mana Ki Irwan ini? I'm trying to find. Iya, jaringannya Pak Irwan kurang bagus. Ya, baik teman-teman sekalian, ini untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja. Mmm, saya, pertama-tama mau memastikan bahwa partisipasi teman-teman sekalian di kegiatan TMSM ini, di setiap pekan itu kalau bisa, sebisa mungkin bukan sekedar hadir saja. Jadi, insyaallah TMSM ini, sebagaimana dari awal, eee, itu niatnya atau tujuannya itu adalah niat yang, baik, tujuannya baik insyaallah. Tujuannya adalah untuk membantu, teman-teman, sekalian, baik dalam hal, pembinaan, eee, keagamaannya, dalam hal ini, perbaikan bacaan Al-Qur'an, dan juga dalam adaptasi untuk di tahap satu, adaptasi dan pengenalan, jurusan matematika secara, lebih dalam lagi, seperti itu. Makanya agenda-agenda di tahap satu ini memang, lebih banyak berorientasi pada program-program yang ada di jurusan. Salah satunya, program-program prestasi yang, insyaallah juga akan dipaparkan secara, rinci, secara cukup rinci walaupun, mungkin belum, secara gamblang semuanya, apa-apa saja sih yang, eee sebenarnya, difasilitasi oleh jurusan matematika dan, mungkin teman-teman, belum terlalu tahu. Eee, Sebelumnya seharusnya, sebagaimana yang disampaikan di TMSM, pada pertemuan yang lalu, seyogyanya yang akan membawakan materi pada kesempatan hari ini tuh adalah, eee, Profesor Doktor Nurdin Arsyad, MPD. Yang merupakan pakar untuk strategi belajar memang bukan cuman di kita, tapi pakar di Indonesia. Beliau mengembangkan model yang menjadi model pembelajaran unggulan LPTK. Eee, Makanya sebenarnya niatnya adalah menghadirkan beliau, pada pekan ini, supaya teman-teman dapat, mmm, bekal cara belajar untuk menghadapi ujian tengah semester, yang akan datang. Namun sayang sekali karena, kemarin beliau mengkonfirmasi kembali, ada agenda lain dan minta untuk dimundurkan ke pekan atau pertemuan lainnya, barulah maka akhirnya diputuskan untuk, switch saja dengan, sesinya tim PPKM. Eee, Baik teman-teman sekalian, saya mohon izin share screen. Anyway, saya maunya, sesi kita hari ini tuh agak santai karena isinya hampir semua informasi saja, dan, kami maunya ini menjadi lebih komunikatif sih sebenarnya. Jadi harapannya sebentar, mmm, banyak yang bertanya. Saya mau share screen dulu. Sambil mohon Pak Irwan dibantu monitor, teman-teman yang lain apakah sudah, eee, bergabung bersama kita atau belum. Iya, eee, wait.
Saya mau men-spotlight diri saya. Semoga kelihatan Mede screen-ku. Iya Pak, kelihatan. Ya, Iya Pak. Pak. Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Kami beri judul materinya adalah memaksimalkan potensi dan prestasi di jurusan matematika. Walaupun sebenarnya isinya ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu lebih banyak ke pengenalan tentang unit ini karena unit ini memang tergolong unit yang masih cukup baru tahun lalu dibentuk, dan juga sekedar berbagi informasi terkait event-event prestasi atau kesempatan-kesempatan berprestasi yang nanti teman-teman dapat ikuti ketika selama menjadi mahasiswa seperti itu. Kalau boleh tahu, saya mau stop share dulu mungkin. Kalau boleh tahu, saya mohon dong bisa di raise hand. Ada ndak yang waktu SD, SMP, SMA itu pernah ikut lomba? Lomba apapun itu. Mohon coba beda yang pernah ikut lomba waktu SD, SMP, SMA, boleh raise hand. Lomba apapun itu, baik itu lomba dalam bidang matematika atau bukan matematika, bisa keorganisasian, bisa seni, olahraga. Iya, ternyata banyak sekali. Iya. Nah, wah, ini yang resen sudah ada 39 orang, 40 orang. Sepertinya hampir semua memang pernah mengikuti event-event prestasi pada saat di sekolah ya. Iya. Saya bantu lower hand. Atau silahkan lower hand. Terima kasih, saya sudah recognize hand-nya tadi. Wah, Pak Fahri juga angkat tangan. Alhamdulillah Pak Fahri sudah bergabung bersama kita. Pak Fahri ini mantan-mantan pejuang prestasi juga kayaknya ya. Mungkin waktu SD pernah ikut lomba makan kerupuk atau apa, Pak Fahri. Iya. Nah, itu waktu SD, SMP, SMA ternyata teman-teman pernah berjaya dan mewakili sekolahnya masing-masing atau ininya masing-masing. Saya mau tanya lagi satu dan boleh direspon dan mohon direspon juga dengan raise hand. Apakah teman-teman atau silakan teman-teman raise hand jika teman-teman merasa berminat untuk juga berprestasi atau mengikuti event-event prestasi atau selama menjadi mahasiswa. Boleh raise hand kalau teman-teman berminat untuk mengikuti event-event prestasi di jurusan matematika atau selama kuliah di jurusan matematika. Iya, alhamdulillah ini ada banyak sekali teman-teman yang raise hand dan bisa dibilang hampir semuanya kayaknya ini. Sekarang sudah sampai 57 orang raise hand. Semoga teman-teman yang raise hand ini nantinya betul-betul akan menunjukkan komitmennya ya. Saya bantu lower hand ya. For all hands. Ya, semoga teman-teman yang sudah raise hand ini, yang tadi ada 60-an orang, itu betul-betul akan menunjukkan komitmennya, tidak sekedar mau saja untuk berprestasi di jurusan matematika, tapi juga nanti betul-betul ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan prestasi. Dan ini sangat mungkin untuk dilakukan. Ada banyak sekali event yang dilakukan yang diberikan di tingkat mahasiswa malah jauh lebih banyak kalau saya bilang dibanding event-event yang ada di tingkat SMA.
Nah, tapi sayangnya ini biasanya tidak tersosialisasi dengan baik, kurang terkoordinir. Makanya, unit PPKM ini dibuat, salah satu tujuannya adalah untuk membantu mengorganisir informasi, dan memaksimalkan pembimbingan prestasi, kemahasiswaan, seperti itu. Nah, sehingga, teman-teman yang tadi punya minat untuk berprestasi, mohon untuk disimak, sebentar, arahan dari, teman-teman dari, tim PPKM ini. Sebenarnya ada banyak event-event prestasi, eee, namun, tim PPKM ini akhirnya dibagi saja ke dalam 3 kelompok besar ya, 3 kelompok besar, yang, dikoordinir, oleh Bapak Profesor Dr. Syafruddin Shida sebagai koordinator, PPKM FMIPA. Tahu aja tuh Prof. Syaf? Nggak kenal ya? Ada yang sudah belum kayaknya. Ada yang sudah diajar sama Prof. Syafruddin? Nggak ada kayaknya, Dik? Belum? Iya, belum. Iya, iya, alhamdulillah dari jurusan matematika, koordinatornya untuk unit prestasi di jurusan ini di FMIPA adalah dari, matematika. Nah, eee, tim ini dibagi ke 3, dibagi ke 3 unit, yes, ya sebelumnya sebenarnya Prof. Syaf juga ingin bergabung, tapi, kebetulan beliau sedang punya agenda lain, dari pagi hari ini sampai sore, jadi tidak memungkinkan. Makanya saya wakilkan untuk pengenalan. Ada namanya unit PKM, program kreativitas mahasiswa, nanti secara lebih jelasnya akan, untuk kegiatan-kegiatannya akan dijelaskan oleh Pak, Fahri dan Pak Irwan, ya terkait PKM ini. Bisa dibilang PKM ini adalah, event yang melibatkan, paling banyak mahasiswa lah. Biasanya setiap tahun itu, dari tahun lalu ya, bisa dibilang tahun lalu lah. Tahun lalu dari UNM itu mengutus 800 tim, 800 karya yang dikompetisikan dalam, PKM, kayak begitu. Jadi, teman-teman yang, tadi itu punya minat semua untuk berprestasi, itu sangat mungkin di bahwa Anda semua berpartisipasi dalam, ajang prestasi ini. Ada PKM yang memfasilitasi, salah satunya ya. Kemudian ada unit ONMIPA PT, kebetulan, ini Olimpiade Nasional Matematika, dan IPA. Ini, event-nya mirip-mirip OSN lah waktu OSN atau KSN waktu teman-teman, SMA. Ini dikoordinir di fakultas oleh Pak Sahlan, kebetulan dosen matematika, jadi saya rasa teman-teman kenal lah kalau sama Pak Sahlan ya, apalagi, mahasiswa sains. Dan juga, akan dibantu oleh, Pak Syamsuddin Mas'ud. Sebentar, kebetulan keduanya tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, jadi mungkin saya akan bantu jelaskan event-nya ini, event ONMIPA PT. Lalu ada, unit prestasi. Unit prestasi dikoordinir oleh Ibu Siti Rahma Yunus, dan di matematika ada saya sebagai, penanggung jawabnya. Nah, ini mengkoordinir atau meng-cover, event-event lainnya yang, tidak diselenggarakan oleh, atau tidak diselenggarakan oleh Puspresnas, seperti itu. Biasanya event-event yang dikelola oleh unit prestasi ini, itu lebih, ke event-event yang sifatnya, tidak yang sifatnya tidak rutin begitu, tidak permanen. Nah, apa yang, unit PPKM ini lakukan? Setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah penelusuran minat dan bakat, ini akan dilakukan hari ini, sebentar kami akan membagikan angket, untuk menelusuri teman-teman waktu SMA dulu atau SMP dulu, itu
pernah ikut atau berpartisipasi di event apa, dan kira-kira selama menjadi mahasiswa di jurusan matematika itu jika ingin berprestasi, maunya berprestasi di bidang yang mana? Nah, sebentar akan diperkenalkan event-eventnya. Lalu ada fasilitasi pembimbingan. Ya, kami tidak serta-merta menjadi pembimbing, cuman fungsinya kami adalah memfasilitasi Anda supaya ketika ingin mengikuti suatu event prestasi, maka nanti teman-teman dapat dibimbing secara baik oleh yang ahli tentu saja di bidangnya, atau yang dapat memberikan bimbingan lah seperti itu. Tapi ya kami memfasilitasi ke sana. Nanti untuk alurnya akan dijelaskan di masing-masing unit. Dan yang terakhir itu adalah sosialisasi kegiatan. Event-eventnya ini akan disosialisasikan oleh tim. Biasanya di tingkat FMIPA kalau event-event rutin Puspresnas dan Amli. Jadi ini dua penyelenggara lah. Dua penyelenggara event-event rutin yang sebenarnya menjadi target dari PPKM. Utamanya di PPKM KN MIPA dan ON MIPA dan PKM. Dan juga pendampingan kegiatan. Jadi pada saat lomba didampingi kalau memang pembimbingnya tidak sempat untuk mendampingi, termasuk pendaftarannya, dan misalkan ada reimbursement dananya itu didampingi oleh unit PPKM. Agenda-agenda rutinnya ada sangat banyak sebenarnya. Biasanya diselenggarakan oleh Puspresnas. Kalau mau dipantau langsung, itu teman-teman bisa buka di websitenya Pusat Prestasi Nasional. Di sini. Ini lumayan lengkap. Saya share di chat kalau memang ada yang mau akses juga nanti. Ini event-event rutin yang dilakukan oleh Puspresnas. Untuk tingkat perkuliahan, ini didikti ya. Ini dan tanggal-tanggalnya kalau teman-teman mau lihat ya. Kira-kira ini sekitar bulan-bulan inilah. Walaupun dari tahun ke tahun berbeda waktu pelaksanaannya secara pastinya. Tapi sekitar ini. Kontes robot kita tidak pernah. Satria Data pernah ikut. Ada Pak Irwan yang bisa membimbing. Pak Irwan di Satria Data. Event statistik. Ada Pilmapres. Biasanya dikoordinir oleh fakultas untuk seleksi awalnya. Lomba inovasi digital mahasiswa. Sorry. Ini terus terang kita belum pernah ikut. Kontes robot juga belum pernah. National University Debating Championship ini kita pernah ikut dan alhamdulillah jurusan matematika sudah 3 kali kalau tidak salah tembus ke nasional. Belum pernah ke internasionalnya karena ini ada event internasionalnya. Namun biasanya ini akan berkoordinasi langsung dengan komunitas debat UNM, Kombat UNM namanya. Nah, lalu ada ON MIPA itu sekitar tanggal-tanggal ini 27 Juni sampai 30 November. Berarti ya ini baru-baru eventnya ini baru-baru berakhir. ON MIPA PT di bulan lalu. Ini sampai 30 November tapi sudah selesai sebenarnya. Ada KDMI, kompetisi debat mahasiswa. Ini kompetisi debat dalam bahasa Indonesia. Kalau NUDC, debat dalam bahasa Inggris. Kita KDMI ini pernah ikut seleksi tingkat universitas, tapi belum pernah ada yang lolos ke seleksi nasional. Cuman di ajang prestasi provinsi pernah, jurusan matematika pernah juara 3 debat ekonomi. Lalu ada event gemastik. Sepertinya matematika belum pernah ikut gemastik.
Tapi kita pernah ikut event yang senada dengan itu, yang diselenggarakan oleh Asosiasi MIPA LPTK Indonesia atau AMLI, namanya Dimas TI, dan alhamdulillah timnya Pak Fahri waktu itu berhasil dapat juara harapan 1 untuk harapan 1 atau harapan 2 untuk bidang desain UI UX. Lalu ada PIMNAS, ini event bisa dibilang event yang ditunggu-tunggu, yang diimpikan oleh hampir semua mahasiswa di Indonesia ini. PIMNAS, jembatannya nanti adalah PKM, akan dijelaskan oleh Pak Fahri dan Pak Irwan. Tidak pernah ikut matematika, ini bukan bagiannya matematika, kompetisi jembatan juga bukan, pesta paduan suara gerejawi juga bukan, ini juga bukan. Tapi ini event-event yang secara rutin diadakan oleh Puspresnas setiap tahunnya. Kita biasanya berpartisipasi di Puspresnas, NUDC, KN MIPA, kompetisi debat, dan PIMNAS. Itu yang menjadi target utama di kita. Walaupun ada event-event lain lagi yang juga dipromosikan atau tetap dibimbing oleh teman-teman dari tim PPKM. Sepertinya saya harus berbagi layar. Saya persilahkan mungkin ke Pak Fahri dan Pak Irwan untuk menggambarkan terkait PKM atau program kreativitas mahasiswa. Coba Pak Fahri, Pak Irwan, monitor. Cek. Nah ya, ada komentarnya Pak Fahri nih. Dengar Nggak ada yang jelas on di cam. suaraku, iya. Ya Pak, jelas juga. Tidak ada juga yang on cam. Oh, harus pakai background TMSM di. Wah, lupa kirimkan. Soalnya yang lain tidak ada juga lihat on cam, jadi jangan on cam deh. Ayo dong on cam saja dulu supaya bisa dilihat Pak Fahri. Supaya bisa dilihat sama Pak Fahri. Halo yang lain semua, halo adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Irwan. Pak Irwan paling yang menjelaskan deh. Baik, Pak Irwan mau kita atau saya? Kita mau dulu Pak Fahri. Oh, saya dulu dia. Kalau sudah ini kita di. Baik, adik-adik semua, kita mau masuk di program kreativitas mahasiswa. Ya, semuanya sudah tadi sudah dijelaskan Pak Husnul. Ini adalah salah satu agenda rutin atau kompetisi rutin yang biasanya kita lakukan ya, yang biasanya kita ikutkan mahasiswa matematika di, terutama biasanya paling banyak ini program kreativitas mahasiswa ya, biasanya sampai kita ikutkan itu adalah per tim ya. Jadi ini dilakukan per tim ya. Jadi ada banyak skema ya di sini. Kita lihat program kreativitas mahasiswa yang kita punya ini ada di Pusat Prestasi Nasional tadi ya. Kemudian di sini muncul beberapa skema PKM yang biasa dilakukan. Jadi ada banyak di sini bidang-bidang PKM ya yang nantinya adik-adik bisa ikuti ya. Jadi di sini ada riset ya, kemudian ada risetnya dari riset eksakta biasa diikuti oleh teman-teman yang dari eksak ya, dari MIPA ya, dari IPA ya, dari biologi, kemudian ada juga kalau mau matematika juga boleh ya, PKM RSH, riset sosial humaniora biasanya yang berkaitan dengan sosial ya, biasanya sosial budaya, pendidikan sosial juga, dan lain-lain ya, terutama terkait dengan pendidikan masuk di PKM RSH. Nah, PKMK ya di sini kewirausahaan bagi adik-adik yang punya interest atau punya
keinginan untuk bikin usaha ya, di sini salah satunya PKMK. Kemudian kita punya juga pengabdian PKMPM ya, pengabdian kepada masyarakat. Jadi adik-adik nanti akan melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan sesuatu di masyarakat ya. Kemudian PKMKC Karsa Cipta, PKMKI Karya Inovatif, VGK Video Gagasan Konstruktif. Ini adalah skema-skema PKM yang adik-adik bisa ikuti ya. Nah, di PKM 2000 PKM ini ya, skema PKM ini didanai ya. Jadi kalau adik-adik ini, kalau misalnya lolos di kampus, ada dulu di kampus dulu ya, diseleksi dulu di kampus, kemudian dikirim ke nasional. Nah, kalau lolos di nasional, lolos pendanaan ya. Nah, kemudian kalau di yang ini, kalau kita punya pendanaan ya, kita bisa lakukan, kita bisa lolos, kemudian masuk ke timnas. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih yang yang kita lakukan di PKM ini ya. Nah, di awal PKM ini nanti akan ada ide awal. Jadi adik-adik kalau misalnya sudah lihat, oh iya kayaknya bagus nih kalau saya punya riset, saya mau melakukan riset di pendidikan terkait hal ini. Oh iya, saya kayaknya bagus nih mau berwirausaha. Oh iya, saya kayaknya enak nih kalau misalnya mau ada sesuatu nih yang saya mau bikin di masyarakat ya. Di awal dibikin dulu, kemudian nantinya akan ada workshop ya adik-adik. Workshop ini biasanya dilakukan adalah sama adik-adik HMJ ya. Adik-adik HMJ biasanya akan melakukan workshop ya yang lebih dalam menggali terkait dengan apa isi-isi dari setiap PKM ya, dan juga akan memperkenalkan menjelaskan terkait dengan panduan PKM. Kemudian workshopnya juga ini akan membentuk tim ya. Di workshop itu biasanya dibikinkan tim. Kemudian sudah ada di situ judulnya, sampai judulnya sudah dibentuk, timnya juga sudah dibentuk di workshopnya ya. Workshopnya biasanya dilakukan HMJ, banyak juga dilakukan di tingkat fakultas, ada juga biasanya dilakukan di tingkat universitas ya. Jadi banyak sekali biasanya workshop yang adik-adik bisa ikuti. Jadi tenang saja kalau tidak tahu apakah itu skema-skema PKM yang tadi, nanti akan sebelum 1 bulan biasanya atau 2 bulan sebelumnya akan ada workshop-workshop yang dilakukan oleh teman-teman ya, teman-teman HMJ, fakultas, dan juga di universitas. Jadi tenang saja. Kemudian setelah itu pembentukan timnya nanti ini termasuk juga ya pembagian pembimbing. Jadi adik-adik bisa mengambil semua pembimbing yang adik-adik harapkan. Nah, pembentukan timnya ini biasanya digabung ya dari jurusan lain ya, dari jurusan lain. Biasanya dari psikologi, dari teknik juga boleh, dari MIPA, lingkup MIPA juga boleh. Pembentukan timnya ini termasuk pembimbingnya. Jadi ada juga nanti akan diberikan pembimbing, atau adik-adik menunjuk pembimbing mana yang menurut dosen mana. Pembimbing di sini dosen ya, dosen mana yang adik-adik senang ya. Nah, pembentukan tim ini adik-adik juga bisa nimbrung ya di teman-teman di tempat lain ya. Tapi biasanya yang kita bimbing itu adalah tim yang khusus untuk matematika. Nanti tim matematika yang mengundang teman-teman dari jurusan lain yang membutuhkan ya. Kemudian ada orientasi pembimbing. Orientasi pembimbing ini entah itu dari pembimbing yang akan dilakukan atau sama kita ya, sama tim PKM ya. Jadi di fakultas tadi sudah dijelaskan bahwa ada tim PKM besar, ada juga tim PKM jurusan. Saya dengan Pak Irwan yang akan membantu adik-adik untuk mencarikan pembimbing, memantau kemajuan proposal adik-adik dan selanjutnya ya. Selanjutnya proposal, jadi ada proposal ya yang sudah dikeluarkan, kemudian kita lanjut ke setelah proposal nanti akan diseleksi ya. Seleksinya biasanya kalau di MIPA juga sebenarnya ada seleksi ya, cuman seleksinya tidak terorganisir, tapi tidak kayak informal begitu. Kita akan memilih yang mana yang baik, karena di tingkat universitas juga akan memilih yang berdasarkan banyaknya kuota yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya di FMIPA dikasih 100, maka FMIPA akan menyediakan misalkan 150. Jadi kalau ada 200 masuk, FMIPA juga akan memilih siapa-siapa yang kita masukkan. Jadi sehingga adik-adik akan ada seleksi universitas, akan ada kemudian seleksi universitas, kemudian dimasukkan secara nasional, kemudian nanti akan seleksi
proposal. Setelah seleksi proposal nanti akan keluar hasilnya. Setelah keluar hasilnya, implementasi PKM dilakukan, ada laporan kemajuan, ada laporan akhir. Nah, di laporan akhir ini nanti akan diseleksi lagi siapa-siapa yang dari yang didanai yang tadi, siapa-siapa yang akan ke PIMNAS, ya. PIMNASnya ini adalah biasanya dilakukan secara luring ya, tapi kami 2 tahun terakhir daring yang kemarin, yang ini daring ya. Luring nanti Pak. Luring sih kayaknya ya, karena tahun kapan itu kita pergi jalan-jalan di Jogja. Siapa kemarin yang ke Bali? Mana sih kemarin ke Jogja ya? Ke Bali? Ke Bali kayaknya. Yang terakhir offline kayaknya Bali. Yang terakhir yang Mahfud itu di Bali atau di Jogja sih? Di Bali nih, ya. Nah ini adalah di PIMNAS. Kalau misalnya PIMNASnya biasanya dijadikan luring dan adik-adik akan pergi ke sana secara gratis, ya. Gratis akan dibiayai, ya. Nah ini yang lebih penting. Nah ini yang sudah teman-teman lakukan ya di jurusan matematika, sudah banyak prestasi terkait dengan PKM ini. Next slide, Husnul. Nah, ini dia. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya bahwa di jurusan kita pernah ada emasnya. Sorry Pak Fahri, saya salah pencet. Saya mau mute yang lain, kita yang mute. Tapi Pak. Termute Ki. Tapi Pak Fahri masih termute Ki. Sudah tidak mau. Pak Fahri. Tapi Pak Fahri termute. Oh iya, terima kasih Pak Husnul. Iya, maafkan Kak. Hampir Kak bicara bodoh-bodoh. Baik adik-adik, sekali lagi di sini kita sudah punya 3, kita banyak-banyak kalau masalah didanai ada banyak ya adik-adik ya, sering sekali kita didanai di jurusan, ada banyak, biasanya tim banyak tim, paling banyak biasanya timnya Prof Syaf, timnya Husnul, tim yang lain sekitar timnya Pak 10 Asgar tim lah per tahun ya. Kayaknya Pak Dik, atau lebih. Jadi adik-adik jangan khawatir, kita punya, tenang. Kalau semakin banyak semakin baik ya. Diharapkannya kalau misalnya ada 152, ada 150 judul dari matematika. Nah, kita punya perak di sini, kita pernah dapat emas ya. Emas di sini Yusnalia Kadir ya, baru-baru lulus. Kemudian kita juga pernah perak tahun lalu, 2 tahun lalu ya ini ya Pak Husnul ya. Ya, tahun lalu kita dapat. Tahun lalu perak. Ini ya, tahun lalu betul, tahun lalu kita dapat perak ya oleh Rido ya, angkatan 2014 ya, 2016 ya, Rido. 2016. Kalau ini dari sains, ketuanya ya, ini yang ditulis ketuanya ya. Ya, tentu saja ini ada anggota-anggotanya ya. Ini ada dari emas oleh ketua timnya adalah Yusnalia Kadir 2006 kayak 2017 angkatan 2018 Yusnalia. Oh iya, maaf, Yusnalia Kadir itu 2018 ya. Nah, untuk PKM juga ini PKM yang dilakukan secara nasional ya, ada juga PKM dalam ruang lingkup AMLI ya, adik-adik. Jadi di tingkat AMLI ada juga PKM-nya, dan kita juga pernah memenangkan, ini timnya Pak Husnul ya, Muhammad Zulkifli ya. Pak Sahlan, Pak. Timnya Pak Sahlan. Ya, timnya Pak Sahlan ya. Timnya Pak Sahlan. Kalau yang tadi Yusnalia ini timnya Pak siapa sih? Pak Fajar. Kalau Rido kan Prof Syaf ya. Oh ya, timnya Pak Fajar. PKM GFK. Baik. Jadi harapan kami adalah adik-adik semua bisa berperan dalam berbagai prestasi yang kami ajukan ya. Biasanya prestasinya nanti akan di-post di IG jurusan ya. Banyak di situ IG jurusan di Pak Husnul ya, biasa begitu ya. Siap. Ya, nanti setiap postingan begitu kami akan nyari ya, biasanya kami akan nyari siapa-siapa sih yang berminat untuk ikut perlombaan, atau kalau adik-adik berminat langsung di japri saja di DM saja IG jurusan. Pak, saya mau ikut tapi saya butuh pembimbing. Pak, saya mau ikut tapi saya butuh teman. Tolong dicarikan teman yang begini, teman yang begini, teman yang begini. Ya, kami juga akan mengakomodir itu semua ya. Jadi adik-adik jangan khawatir kalau misalnya berminat saja, sedikit saja berminatnya, nanti akan kami bantu supaya berminatnya jadi besar. Selain itu kami akan bantu untuk sampai ikut lombanya ya. Nah,
karena kami harap semua adik-adik di jurusan matematika fokusnya ya tidak kuliah saja ya, kuliah pulang ya, tapi fokusnya adalah di prestasi juga ya, karena kita berharap tahu bahwa sekarang kalau misalnya orang sudah sarjana tanpa prestasi ya kurang-kurang saja, kayak sayur tanpa garam, tapi ada tunji juga orang suka sayur tanpa garam tapi kalau misalnya ada garamnya atau ada micinnya atau ada masakonya lebih luar biasa ya. Jadi saya harap adik-adik semuanya bisa selain kuliah, selain banyak tugasnya, bisa ngikut ke di yang kayak gini. Biasanya juga kalau tugasnya terlalu banyak tapi banyak-banyak begininya, Pak, saya lagi ikut saya lagi ikut kejuaraan nih, tugasnya sedikit-sedikit dong. Ya sudah, nanti sedikit. Dinego. Jadi fokusnya ada di prestasi. Di Pak Irwan mungkin Pak Irwan Iya bisa betul, melanjutkan tugas sedikit, trigonometrinya Pak Irwan, jangan silakan, terlalu Pak Irwan. banyak Pak Fahri. Ya, Tugas trigonometrinya terlalu banyak. karena kan ini belum berprestasi, belum ada ya. Oh iya belum. Tidak apa-apa banyak-banyak. Jadi Kan Bapak belum. dikasih banyak-banyak dulu. Iya. Karena belum ada yang Makanya ikut dikasih event, banyak-banyak. Nanti kalau misalnya sudah kayak waktu-waktu PKM begitu, tim-tim yang biasanya ya kalau misalkan sudah tim PKM bahwa kita mau fokus di proposal, biasanya kita kasih izin, kita kasih banyak kompensasi bagi tim-tim yang ikut. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir untuk ikut perlombaan karena ada banyak kompensasi BBM yang akan kita kasih. Berbagai kompensasi akan kita berikan untuk adik-adik ya. Misalkan waktu tugasnya dikumpul sekarang akan dikumpul 2 pekan. Kemudian atau biasanya Pak mau minta izin Pak untuk ikut lomba di ini, boleh nggak kami diberikan surat izin? Kami akan memberikan surat izin. Jadi adik-adik tenang saja, berbagai prestasi yang adik-adik lakukan kami apresiasi, kami akan berikan ruang yang besar. Adik-adik butuh teman, kami akan carikan teman, tim. Adik-adik butuh pembimbing, kami akan carikan pembimbing. Adik-adik butuh biasanya saya kalau di kelas di mentor, kita punya banyak mentor di sini ya. Oke, cukup Pak Husnul kayaknya. Iya, terima kasih banyak Pak Fahri. Mungkin Pak Kalau Irwan mau menambahkan. silakan Pak Husnul. Silakan Pak Irwan. Iya, terima kasih Pak Husnul. Sedikit mungkin saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Pak Husnul atas waktu yang diberikan. Sedikit mungkin tambahan dari saya bahwa PKM ini ajang bergensi buat adik-adik ya. Dan di jurusan kita itu ada kebijakan bagi tim yang memperoleh medali emas, perak, dan perunggu, hanya emas, perak, dan perunggu ya. Mahasiswa tersebut akan bebas dari ujian proposal dan seminar hasil. Jadi dia nanti langsung ujian skripsi, ujian tutup. Nah, itu ya, itu kebijakan dari jurusan. Jadi adik-adik ini mungkin penyemangat untuk adik-adik untuk membuat proposal dan berupaya meraih medali di PIMNAS. Seperti contohnya yang tampil di layar ini, Muhammad Ridho, angkatan 2016, dapat perak, dia itu langsung ujian tutup. Saya salah satu pengujinya waktu itu. Ya, baru tahun ini dia selesai sarjananya, baru beberapa bulan yang lalu. Yusnel yang hadir juga dapat kompensasi bebas ujian proposal dan ujian hasil. Jadi dia langsung ujian tutup. Saya pengujinya. Jika dapat medali langsung tutup. Iya, betul. Satu lagi saya mungkin mau perjelas, mungkin juga dari Pak Husnul atau Pak Fahri, angkatan 2021 sepertinya 2022 belum bisa menjadi ketua tim ya, Pak? Iya, untuk beberapa skema, kecuali skema pengabdian boleh. Oh, betul ya. Jadi skema yang lain kalau misalnya ada aturannya bahwa belum bisa jadi ketua, itu tidak berarti bahwa adik tidak bisa mengajukan ide. Ya, nanti ada yang cari ketuanya dari seniornya atau dari teman-temannya di prodi lain untuk jadikan ketua dan kita garap sama-sama ya. Itu mungkin dari saya Pak Husnul, silakan.
Iya, terima kasih banyak Pak Ruan ya. Saya tambahkan lagi sedikit, tapi banyak loh mahasiswa baru yang sudah ikut ya, meskipun nggak jadi ketua, jadi sebagai anggota karena memang di PKM ini disyaratkan salah satunya adalah tim itu selain berasal dari prodi yang berbeda, juga dari angkatan yang berbeda. Jadi ini jadi kesempatan kalau misalkan ada senior-seniornya yang nanti mungkin mengajukan ide PKM, kalau Anda menyatakan minat untuk misalkan berprestasi dalam program-program kreativitas mahasiswa di salah satu skema ini, itu nanti bisa kami fasilitasi untuk, oh ya bisa gabung di anggota timnya ini, bisa digabung di anggota timnya ini, seperti itu. Eh, Kalau misalkan belum punya ide atau baru mau mempelajari dulu apa bagaimana PKM itu sebelum nanti mengajukan sebagai ketua. Begitu Pak Fahri mungkin, Dek. Iya, betul. Jadi setitik nila saja kalau misalnya mau ingin ikut tapi tidak tahu mau berpartisipasi di mana, chat saja ya. Nanti dicarikan Datang grup. saja. Datang saja di kantor, di ruangan. Nanti dicarikan tim. Ditaji kayaknya ruangannya yang paling rame biasanya. Silakan datang di ruangan, tanya atau japri saja juga boleh ya. Nanti akan dicarikan tim. Sebenarnya ada satu lagi event yang berujung pada Puspresnas dan kebetulan pembimbingnya ada di sini. Ada Pak Fahri. Mungkin bisa juga Pak Fahri kalau misalkan ada yang berminat di program-program seperti PPK Ormawa dan program Bina Desa. Itu bagaimana Ya. Pak prosedurnya ya? Itu apakah mahasiswa baru boleh berpartisipasi atau? Kayaknya kalau misalnya yang itu agak sulit untuk mahasiswa baru ya adik-adik semua. Jadi ada juga ya yang skema lain, salah satunya adalah skema Bina Desa atau PPK Ormawa. Kalau misalnya yang skema PPK Ormawa ini bagi adik-adik yang ikut khusus ke organisasi mahasiswa. Yang kita punya adalah HMJ ya adik-adik ya untuk PPK Ormawa. Kemarin kita menang ya hibah PPK Ormawa ya. Kemarin dapatnya dalam 39 juta adik-adik ya. Jadi lumayan 39 juta dipakai untuk adik-adik berkegiatan ya daripada berkegiatan gratis ya untuk PPK Ormawa. Nah, dapatnya itu untuk kita lakukan kegiatan di desa ya. Jadi ada kita bentuk tim di organisasi mahasiswa ya yang ikut sekarang ketuanya adalah Sapriyadi, sekretaris HMJ ya, tapi semuanya ikut berpartisipasi tentu saja ya. Jadi kita berpartisipasi untuk ikut untuk PPK Ormawa. PPK Ormawa itu sama ya, ada kita bikin proposal juga, dia hampir sama dengan pengabdian kepada masyarakat, dia serupa dengan pengabdian kepada masyarakat, tapi dia punya tema-tema tersendiri. Jadi nanti kalau adik-adik mungkin nanti ada beberapa yang masuk di HMJ, nanti kita akan dan berminat untuk ikut, kita akan bentuk tim dan juga kalau misalnya saya lagi jadi pembimbingnya ya, tapi sepertinya bukan. Insya Allah Pak Fahri tetap akan jadi pembimbing. Pak Fahri pembimbing HMJ Cukup abadi. nih kayaknya sudah berapa tahun. Nanti tetap akan jadi pembimbing Pak Fahri. Bisa banget. Jadi mungkin bisa Pak Fahri Tabe diberitahu kegiatannya PPK Ormawa yang telah berlangsung begitu supaya ada gambaran buat adik-adik ini. Siapa tahu ada ide. Kalau misalnya yang mau lihat tinggal dilihat di IG PPK Ormawa ya, tolong di-follow ya. Nah, kita lakukan adalah yang kami lakukan itu adalah kita bikin rumah cerdas ya adik-adik ya. Jadi di desa itu tim bikin rumah cerdas. Jadi ada semacam kelas-kelas di desa yang tersebar di desa tersebut ya. Seminar juga dilakukan. Kemudian pokoknya kita bina itu desa ya Allah dibina. Jadi kita bikin kegiatan di desa ya yang terkait dengan tema yang kita angkat. Yang kita angkat itu adalah terima kasih Pak Husnul sudah dikirimi Instagramnya. Silakan bisa dilihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, untungnya adalah kalau adik-adik ikut prestasi seperti ini, seperti yang tadi Pak Irwan katakan bahwa kalau misalnya di PKM ada yang namanya beberapa, kalau misalnya lolos di Timnas kita akan ada tidak seminar, ada juga yang direkognisi ya. Rekognisi kita akan rekognisi mata kuliah ya.
beberapa mata kuliah akan kita rekognisi ya, KKN, jadi KKN, PPL dan lain-lain ya. Kalau misalnya PKL juga kalau misalnya untuk kelas B ya, jadi banyak mata kuliah yang bisa kita rekognisi. Tentu saja nanti mata kuliah akan direkognisi akan di handle oleh Kaprodi dan tim ya untuk merekognisi mata kuliah. Jadi tenang adik-adik, kalau adik-adik kalau adik-adik mengikuti kegiatan secara nasional, semuanya akan adik-adik punya banyak keuntungan yang lebih, dan juga lebih apa sih namanya kalau misalnya bunga begitu, lebih berbunga berwarna-warni begitu, daripada pergi di kampus kerja trigonometri pulang Kerja habis itu kalkulus. diskusi kerja kalkulus, habis itu datang lagi pekan depan dapat lagi tugas yang banyak. Itu tidak begitu menarik ya, bukan tidak begitu menarik sih, menarik tapi tidak ada warna-warnanya. Jadi kalau misalnya kita ikut seperti ini, adik-adik bisa lihat, oh ya banyak mahasiswa-mahasiswa hebat di luar yang biasanya ngikut di sini. Jadi saya harap adik-adik bisa ikut ya, karena penanggung jawab untuk PKM itu adalah saya dan Pak Irwan. Kalau PPK Ormawa penanggung jawabnya adalah pembimbing himpunan. Ya, jadi kalau di himpunan boleh. Ada sih sebenarnya juga kayaknya kewirausahaan masuk nggak di sini, Husnul? Iya Pak, ini ada PKMK. Ada kewirausahaan. Enggak, maksudnya yang kewirausahaan, yang mahasiswa Oh, wirausaha. iya, mahasiswa wirausaha. Iya, masuk juga. Tapi Oh, ada sorry saya Didi, tidak nanti masukkan ke disebut. slide ya. Gitu. Tapi Jadi dia ada masuk juga di ya, bagian tak juga. Iya. Oh begitu. Jadi adik-adik ada namanya juga mahasiswa wirausaha ya. Jadi adik-adik yang kayaknya banyak sekali idenya, mau sekali jadi pedagang yang jago matematika ya. Bisa pengusaha ya di bidang matematika, pengusaha yang jago matematika akan ada juga ya. Di sini akan juga diberi pendanaan, diberikan dana ya untuk modal usaha misalkan ya, kayak semacam modal usaha yang akan adik-adik lakukan ya kegiatan. Jadi tenang saja, di sini skema PKM, skema PPK Ormawa yang tadi, skema kalau PKM berapa sih dananya, Wisnu? Per tahun beda-beda Pak, dan per skema juga. Kalau biasanya sekitar 10. Tahun ini 6. Tahun ini kurang dari 10 tahun ini. Tahun ini sekitar 5-6. Ya, karena 5 sampai 7 itu seperti kita itu. dapatnya 10, 12, kalau PPK Ormawa 49 kan, 30 sampai 40 juta ya. Itu dilakukan dan untuk berkegiatan ya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ya kalau yang nasional ya. Oke, cukup kayaknya Pak Husnul. Iya, terima kasih banyak Pak Fahri dan Pak Irwan. Saya lanjutkan dulu untuk bagiannya Pertanyaannya nanti PD terakhir ya, PD. Pertanyaannya terakhir P. Ini insya Allah digas supaya cepat selesai. Nah, ini ada ONMIPA PT yang selanjutnya ada ONMIPA PT kayak Olimpiade, kayak OSN-nya SMA. Dan itu dibimbing oleh Pak Sahlan dan Pak Syamsuddin tadi sudah dijelaskan. Untuk bidang ONMIPA PT sendiri itu biasanya yang diujikan ini 5 materi ini. Analisis real, analisis kompleks, aljabar linear, struktur aljabar, dan kombinatorika. Sebenarnya 3 materi terakhir itu kalaupun 2 aljabar linear dan kombinatorika, walaupun teman-teman kurang familiar mungkin dengan istilahnya, tapi sebenarnya sudah dipelajari beberapa bagian di SMA. Sehingga kalau misalkan mahasiswa baru ingin berpartisipasi, dan biasanya setiap tahun akan ada mahasiswa baru yang dimasukkan ke dalam timnya UNM, itu sangat boleh mulai dari sekarang dipermantap materi-materi kombinatorika dan aljabar linearnya. Aljabar linear itu kayak matriks, vektor, seperti itu. Sekali lagi ini setiap tahun kita mengutus untuk event ONMIPA PT ini 5-7 orang, tergantung aturan yang berlaku pada tahun itu. Tapi kita selalu memaksimalkan tim. Tahun ini 5 orang yang diminta, kita utus 5-5-nya, dan kalau tidak salah tahun ini tuh kita punya 3 tim yang dari mahasiswa angkatan 2021. Mahasiswa baru ceritanya tahun lalu. Nah, nanti untuk tim tahun 2022 ini akan segera dibentuk juga, dan tentu akan melibatkan mahasiswa angkatan 2022. Jadi teman-teman yang punya minat untuk berprestasi di bidang OSN atau Olimpiade matematika boleh dibidik ini.
Pembimbingannya ada 3 jenis. Ada pembimbingan yang rutin. Nah, ini akan segera dibuka pendaftarannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ndak salah, pekan ini nanti, ya akan di-handle oleh teman-teman dari SC Aljabar untuk untuk pendaftaran bimbingan olimpiadanya. Dan nanti akan, ada semacam pretest, ya. Ada semacam pretest, tapi pretestnya untuk pembimbingan rutin ini pretestnya itu tidak berupa seleksi. Jadi dia ndak menyeleksi, Ji. Dia itu untuk melihat kemampuan dasarnya. Hanya saja, teman-teman yang ikut pembimbingan rutin ini diharapkan memang mengikuti secara rutin, karena kasihan pembimbingnya kalau tidak ikut secara rutin. Kalau sudah dibahas kemudian ada yang ternyata ketinggalan materinya, kayak gitu. Makanya dia ada pertemuan pekanannya, dan penting untuk belajar mandiri tetap walaupun ada pembimbingan rutinnya. Oh ya, boleh silakan yang ada pertanyaan boleh langsung diketik di chat sambil sebentar juga atau sebentar boleh disebutkan langsung kalau memang mau disampaikan langsung. Kemudian ada yang sifatnya intensif. Ini kalau sudah menjelang kompetisi sehingga dilakukan dulu seleksi internal kampus. Biasanya, yang ikut seleksi kampus ini boleh, yang ikut pembimbingan rutin maupun yang tidak ikut. Jadi boleh terbuka untuk semua. Nah, setelah diadakan seleksi, terbentuk tim, baru dibimbing setiap hari. Dan belajar mandiri juga. Jadi ini belajar mandiri selalu ada karena materi ONMIPA itu memang perlu sekali menuntut untuk mahasiswa belajar secara mandiri. Ada pembimbingan yang tidak terstruktur. Misalkan mau belajar mandiri saja, tapi setiap ada yang tidak ditahu atau mau tanya-tanya tidak ikut pembimbingan rutin, tapi minta mungkin ke Pak Syamsuddin atau ke Pak Sahlan, Pak kira-kira apa yang mesti saya pelajari dulu. Nanti Anda belajar otodidak, jika ada yang tidak diketahui langsung tanya ke Pak Sahlan atau Pak Syamsuddin. Itu difasilitasi juga oleh tim. Ya, jadi ada 3 skema yang teman-teman boleh ikuti. Ya, untuk yang terdekat ini yang skema rutin, itu sekali lagi saya sampaikan insya Allah dalam 1 pekan ini itu akan mulai dibuka pendaftarannya. Kita tunggu saja informasi dari tim dari SC Aljabar. Nah, sebenarnya hari ini sih saya minta untuk disebar kembali. Ini sudah pernah berjalan sebelum libur kemarin. Kemudian mau dilanjutkan lagi karena Pak Ancu sudah siap nih katanya untuk melanjutkan. Tapi kebetulan hari ini SC Aljabar punya agenda lain, jadi ndak bisa bergabung bersama kita. Nah, alur kegiatannya ada seleksi internal, seleksi wilayah, seleksi nasional, sampai internasional IMC. Seperti itu. Prestasi kita, alhamdulillah untuk event yang non Puspresnas ada International Wali Song Science Competition kemarin dapat gold, Andi Ammar. Kemudian untuk KN MIPA atau ON MIPA LPTK, kita pernah juara 2. Ada Harun di Mahasiswa Matematika angkatan 2017. Ya. Ini prestasinya tahun 2021 kalau tidak salah. Untuk ON MIPA PT sendiri itu prestasi kita paling jauhnya saat ini adalah lolos ke nasional. Alhamdulillah secara rutin, walaupun tahun lalu tidak. Jadi ini kita ya tahun lalu agak paceklik. Jadi tahun lalu tidak berhasil lolos ke nasional. Makanya insya Allah tahun ini pembimbingannya lebih diintensifkan, mulai dari lebih awal. Jangan khawatir, walaupun teman-teman masih mahasiswa baru, akan sangat mungkin untuk mahasiswa baru berprestasi di ajang kompetisi ON MIPA. Tapi memang butuh perjuangan yang besar juga. Kalau Anda lihat gold medalisnya tahun ini itu, ya walaupun bukan dari kampus ini, itu ada yang angkatan 2021. Jadi ada yang memang masih baru juga. Itu sih untuk event yang terakhir sebenarnya untuk